I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Kita akan melakukan tindakan resusitasi pada bayi asfiksia. Yang pertama kita mengeringkan bayi dalam 30 detik dan menilai keadaan bayi, apakah bayi menangis yang kuat. Dan karena bayi asfiksia, bayi tidak menangis kuat atau rasa lemah, warna kulit agak biru agak kuningan, dan bayi agak bernafas seperti yang menganggap. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan plasenta terlebih dahulu. Dilakukan dalam 30 detik secara cepat karena bayi asfiksia. Bawa ke meja resusitasi untuk menilai resusitasi pada bayi. Pertama kita buka ganti bedongnya terlebih dahulu dengan bedong yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita melakukan perlindungan termal pada bayi agar bayi tidak kehilangan panasnya dengan cara dibedong seperti ini. Dan kita melihat kita buka sedikit dada bayi untuk melihat pernapasan pada bayi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan rangsangan taktil kepada bayi untuk melihat pernapasan bayi dengan cara menggosok-gosok dada bayi seperti ini, atau bisa juga dengan menggosok punggung bayi seperti ini. Lihat pernapasan bayi apakah masih menganga. Nah, selanjutnya kita ginikan perut bayi. Nah, selanjutnya kita beri rangsangan taktil pada telapak kaki bayi dengan cara disentil atau digosok seperti ini. Dan sentil telapak kaki bayi untuk memberikan rangsangan taktil seperti ini. Jika bayi masih mengap-ngap, kita lakukan pengisapan lendir pada mulut dan hidung bayi. Untuk pengisapan lendir kita lakukan terlebih dahulu di mulut bayi. Selanjutnya pada hidung bayi. Nah, jika sudah, kita lihat pernapasan bayi apakah masih menganga atau tidak. Nah, bayi masih terlihat menganga. Nah, selanjutnya kita lakukan resusitasi pada bayi dengan cara mengganjal di belakang leher bayi supaya kepala bayi menggadang. Kita lakukan resusitasi di atas kepala bayi. Kita taruhkan sengkup bayi di daerah mulut dan hidung bayi. Tekan seperti huruf C pada bayi. Selanjutnya kita melakukan percobaan 1 kali untuk melihat apakah nafas bayi sudah bisa mengap. Kita lakukan sedikit tekanan karena kita melihatnya. Nah, selanjutnya kita lihat pernapasan bayi dengan cara kita resusitasi selama 30 detik dalam 20 kali tekanan, seperti 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, sambil melihat pernapasan dada bayi. Kita hanya perlu menekan sedikitnya saja. Nah, jika bayi sudah bernapas dengan baik, dan sudah menangis dengan kuat dan tidak bernapas dengan mengamuk lagi, kita berikan kepada ibu untuk melakukan IMD dan melakukan asuhan selanjutnya, dan pantau
pernapasan bayi selama 15 menit. Nah, itulah tindakan resusitasi pada bayi spesial. Tindakan atau tali pusat secara konsentrik, apa ibu ada merasakan penyataan ibu kabur? termasukkan Apakah ibu sampai sekarang ke merasa mulai daerah mengantuk? Apakah jantung ibu sekarang berdebar-debar? Baiklah ibu, insersi saya akan pada memeriksa bagian tekanan darah ibu pada dan bagian bukan nadi ibu ya bu. Jika sudah, letakkan tangan pada pundak ibu dan raba bagian yang bagian plasenta yang terlepas. Kemudian lepaskan plasenta secara perlahan. Jika plasenta sudah lepas, letakkan plasenta pada di bawah uterus. Kemudian raba pada bagian abdomen, apakah abdomen endometrium pada bagian raba pada bagian hidung. Jika ada bagian yang kasar, lakukan digital spread. Jika pastikan bagian endometrium sudah habisin. Jika sudah, keluarkan plasenta dan tekan pada bagian yang menggunakan doso permukaan. Jika sudah masuk pada HH, tekan tangan dan lakukan prosesi pada ibu. Selanjutnya minta keluarga atau asisten untuk melanjutkan prosesi dan mulai tidak, tapi tadi kalau tadi Bang kamu jo. lah biasa, lebih baik kayak biasa kan Itu coba kali mandi ibu. kan udah Dingin ya bu. kami gitu. Kayak ibu, uterus ibu. Soalnya Tadi tadi kontraksinya adekuat, konsistensinya kontraksinya tidak adekuat, konsistensinya lembek, adanya perdarahan. Nah, jika ada plasibo penuh bisa kita melakukan kateter. Nah, ibu sebenarnya saya akan melakukan pemeriksaan ibu. Ibu saya akan mengganti setengah dulu ya ibu. Udah. Baik ibu, saya akan memasukkan tangan saya ke dalam jalan lahir ibu. Ibu tenang saja, ibu relax ya ibu. Ya, tenang. Lalu masukkan tangan secara konsentrik dengan tangan kiri di. Selanjutnya pada tangan kanan di dalam membentuk kepalan sehingga tangan kiri dan tangan kanan bertemu sehingga berbentuk seperti menjepit. Lakukan selama 5 menit. Apabila perdarahan tidak berhenti, lakukan lagi selama 2 menit. Itu tambah lagi dari 2 menit. Jika perdarahan tidak berhenti juga, kita lakukan dengan KBE. Karena kita sendiri, kita bisa meminta bantuan suami. Bapak, bisakah Bapak membantu saya, Bapak? Sebelah Bapak bisa ke sebelah kanan ibu, Bapak. Baik, Bapak, tangan kanan Bapak bisa membentuk seperti ini ya, nanti Bapak. Tangan kanan Bapak seperti gumpalan di Bapak, sementara Bapak bisa melakukannya, saya akan melakukan pemasangan infus pada ibu karena ibu kekurangan cairannya Bapak. Sembari suami melakukan KBE pada ibu, nah kita akan melakukan pemasangan infus pada ibu dengan mencampurkan 10 unit oksitosin dan 500 ml cairan infus. Nah, selanjutnya kita larutkan, kemudian kita atur infus ibu. Lalu kita pasangkan ke tangan ibu. Kita mensuntikan ergometrin secara intravena.
Selanjutnya, jika KBI yang dilakukan suami tidak berhasil juga, kita lakukan lagi KBI dengan metode cara yang sama tadi. Nah, apabila jika tidak berhasil juga, kita lakukan rujukan dengan metode basuh kuda dan melakukan kompresi aorta. Saya akan melakukan tindakan gawat daruratan mengenai persalinan sungsang. Baik Ibu, bagaimana keadaan Ibu sekarang Ibu? Apakah napas Ibu terasa sesak? Di bagian mananya terasa sesak Ibu? Ibu, apakah Ibu sudah merasakan pergerakan janin? Di bagian mana pergerakan janin Ibu? Di pergerakan bagian bawah atau di bagian Ibu? Baik Ibu, saya akan melakukan palpasi kepada abdomen Ibu. Nampak Ibu seperti Ibu? Ibu, saya akan membuka sedikit baju Ibu ya Ibu. Yang pertama kita inspeksi pada abdomen, yaitu pertama bentuknya memanjang, adanya stria gravidarum, adanya linea nigra, tidak adanya lingkaran bandel. Dan selanjutnya kita akan melakukan palpasi kepada abdomen Ibu dengan cara mencuci tangan terlebih dahulu. 3. Sebelum kita melakukan palpasi kepada perut Ibu, sebelum kita palpasi abdomen Ibu, kita gosokkan kedua tangan kita terlebih dahulu untuk menyesuaikan suhunya. Pada level 1 teraba bulat, keras, melenting. Pada level 2 yaitu teraba keras, memanjang, yaitu kemungkinan bumbung. Pada dan sebelah kanan Ibu teraba tonjolan-tonjolan kecil, kemungkinan anggota gerak. Dan pada level 3 teraba lunak, bulat, dan tidak dapat digoyangkan. Dan pada level 4 tangan sejajar. Nah, selanjutnya kita mengukur tinggi fundus Ibu. Tepu Ibu berada di antara PX dan pusat. Ibu yaitu 32 cm, kemungkinan TBBJ-nya itu 3100 gram. Nah, selanjutnya kita mendengarkan DJJ. Ibu bisa pinjam tangannya sebentar Ibu. Darah DJJ kuantum maksimumnya kuantum maksimumnya berada di kuadran 3, intensitasnya kuat, irama teratur, dan frekuensinya 140 kali per menit. Baiklah Ibu, kemungkinan beberapa jam Ibu akan mengalami memasuki persalinan. Dan sementara saya akan menyiapkan alatnya dulu ya Ibu. Dan kemungkinan persalinan Ibu ini sungsang ya Ibu. Maaf Ibu, saya ada yang ketinggalan. Ibu, ini kelahiran anak keberapa Ibu? Kedua. Sebelumnya Ibu ada persalinan sungsang? Ibu, saya izin menyiapkan alatnya dulu Ibu. Baiklah, kita akan melakukan tindakan persalinan pada kala 2. Dan sebelum persalinan kala 2 ada merupakan tanda dan gejala, yaitu yang pertama, perineum menonjol, vulva membuka, anus membuka, dan Ibu rasa ingin meneran. Nah, sebelum kita melakukan persalinan, kita akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Ini saya 3. Selanjutnya kita akan melakukan vulva hygiene. Pertama, kita bersihkan dulu labia majoranya. Selanjutnya kita bersihkan labia minoranya dengan dibeberkan. Selanjutnya kita bersihkan vestibulusnya sampai ke anus. Selanjutnya kita lakukan inspeksi dalam. Baik Ibu, saya akan memasukkan jari saya ke dalam. Ibu tetap rileks ya Ibu. Ibu bisa tarik nafas dalam Ibu. Baiklah.
pembukaan lengkap, ketuban lutut, teraba sakrum, tidak ada vagina menumbung, dan penurunan sudah di HOT 4. Nah, selanjutnya kita akan melakukan amniotomi atau pemecah ketuban. Nah, amniotomi ini dilakukan pada saat kontraksi mulai melemah. Ibu, apakah ibu sekarang sedang kontraksi, Bu? Kan pemecahan. Air ketubannya jernih dan berbau amis dan belum tercampur mekonium. Selanjutnya kita bersihkan alat dan cuci tangan di larutan DTT. 3. Selanjutnya kita melakukan episiotomi. Nah, sebelum kita melakukan episiotomi, kita akan menyuntikkan lidokain terlebih dahulu. Suntikan di antara vagina dan anus dengan cara tangan agak sedikit dimasukkan. Kemudian disuntikan ke arah bawah. Kemudian ditarik secara perlahan, jalannya sambil mengisikan biusnya. Selanjutnya dibaringkan ke kiri, jangan sampai terlepas. Dan selanjutnya juga ditarik ke atas dan sambil mengisikan biusnya. Selanjutnya suntikan ke bawah. Kita sudah menyuntikkan lidokainnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba apakah bius tersebut sudah bereaksi atau belum dengan menjepit menggunakan klem. Ibu, apakah terasa sakit, Ibu? Ya, Ibu. Nah, selanjutnya kita akan mengepisiotomi dengan cara digunting ke arah ke samping agar vagina dan anus tidak robek. 3. Selanjutnya kita akan melakukan metode persalinan susah. Ayo Ibu, dorong lagi Ibu. Ayo Ibu, dorong. Nah, Ibu, terus Ibu. Nah, apabila bokong sudah terlihatan di bagian vulva, kita meminta asisten untuk menyuntikkan setengah lidokain, setengah oksitosin. Nah, metode yang digunakan pada saat persalinan susah yaitu adalah metode Brown. Bisa membantu saya. Tiga. Ibu, dorong Bu. Apabila fascikula sudah terlihat, kita periksa apakah di leher bayi adakah lilitan tali pusat. Nah, jika ada lilitan tali pusat, bisa kita regangkan. Baik, setelah itu kita meminta bantuan asisten untuk menggempal tangannya di bagian pubis. Ayo Bu, dorong Bu. Nah, selanjutnya kita lakukan persalinan sungsang dengan metode hiperlordosis. Selanjutnya, langsung kita keringkan bayi untuk menjaga perlindungan termal pada bayi. Nah, itulah metode persalinan sungsang. Kita melakukan tindakan manual placenta pada tensio placenta. Nah, pertama-tama kita akan memeriksa janin kedua apakah ada janin kedua. Tidak ada janin kedua, selanjutnya kita akan menyuntikkan oksitosin yang pertama itu kita disinfektan dulu. Lalu kita tunggu kering. Selanjutnya kita menyuntikkan oksitosin secara IM di paha kanan ibu di anterior lateral. Kemudian kita aspirasi, lalu kita suntikan, dan buang suntik ke safety box. Selanjutnya kita lakukan peregangan tali pusat dengan cara pegang kanan-kanan di klem. Lakukan peregangan tali pusat ini pada saat ibu kontraksi. Nah, tidak ada tanda-tanda pelepasan tali pusat. Lalu kita lakukan, kita tunggu selama 15 menit. Jika tidak adanya tanda-tanda pelepasan tali pusat, selanjutnya kita suntikan oksitosin yang kedua dengan cara yang sama. Pertama kita disinfektan dahulu, dan kita tunggu kering, dan kita suntikan oksitosin di paha kanan ibu di anterior lateral 1 IM.
kita aspirasi, lalu kita suntikan dan buang suntik ke safety box. Nah, selanjutnya kita lakukan lagi peregangan tali pusat saat ibu merasakan kontraksi. Nah, jika tidak ada tanda-tanda pelepasan tali pusat selama 30 menit, maka dapat kita diagnosa yaitu ibu infartu kala 3 dengan retensi plasenta. Nah, sebelum kita melakukan manual plasenta, kita akan melakukan dulu persetujuan kepada ibu. Baik ibu, kita akan melakukan manual plasenta. Nah, apakah ibu setuju ibu? Setuju. Baik ibu, sebelum saya melakukan manual plasenta, saya akan menyuntikkan diazepam dahulu ya ibu. Menyuntikkan diazepam sama seperti kita menyuntikkan oxytocin tadi. Kita desinfektan terlebih dahulu. Selanjutnya kita tunggu kering dan suntikan pada paha kanan ibu secara intramuskular di paha kanan anterior lateral. Selanjutnya kita aspirasi, lalu kita suntikan dan kita buang ke safety box. Ganti baju. Bagus ganti baju. Nah, setelah kita melakukan penyuntikan diazepam, nah selanjutnya akan dilakukan pembersihan vulva hygiene yang akan dilakukan oleh asisten saya. Sembari asisten saya melakukan vulva hygiene, saya akan mengganti sarung tangan. Vulva hygiene oleh asisten dan kita akan melakukan manual plasenta dengan cara sebagian plasenta sudah terlepas dengan tanda-tanda vulva membuka, anus membuka, perineum menonjol, adanya semburan darah dan ibu rasa ingin meneran. Nah, cara melakukan manual plasenta pertama kita regangkan menggunakan klem, klem. Selanjutnya kita tangan kanan menyusuri tali plasenta dengan cara obstetrik seperti ini. Nah, kita susuri sampai insersi. Nah, jika sudah sampai insersi, tangan kita berada di pundus dan kita meraba-raba bagian mana yang sudah terlepas. Nah, pada kasus ini, sebagian plasenta yang sudah terlepas itu berada di kiri ibu. Nah, ketika kita sudah menemukan bagian yang terlepas, kita lepaskan dengan cara menyisiri. Nah, jika plasenta sudah terlepas, kita taruh plasenta di bawah dan kita telusuri bagian endometrium yang kasar. Nah, jika bagian yang kasar tersebut kita lakukan digital curettase. Nah, apabila tidak ada lagi bagian kasar, kita lakukan pengeluaran plasenta dengan cara melindas secara perlahan dan tangan kita dorsokranial. Nah, apabila plasenta sudah berada di vulva, tangan kita langsung pindah ke bawah untuk menampung plasenta dan plasenta diputar sebanyak 2 kali agar selaputnya tidak terputus. Nah, lakukan masase pada fundus ibu. Nah, sambil kita menilai plasenta, kita meminta suaminya untuk menggantikan masase terlebih dahulu. Bapak, bisakah Bapak menggantikan saya untuk melakukan masase ini selama 15 kali? Bisa. Baiklah, sementara suaminya melakukan masase, kita akan melakukan penilaian pada plasenta. Warna tali pusatnya itu krem kekuningan. Terdapatnya 3 pembuluh darah, yaitu 2 arteri dan 1 vena. Dan panjang tali pusatnya itu 45 cm. Arterinya berwarna merah dan vena berwarna biru. Nah, untuk diameternya itu ada 15 cm dan tebalnya 2 cm. Dan kotiledonnya lengkap. Selanjutnya kita lakukan penilaian di belakangnya. Kotiledonnya utuh, tidak adanya cekungan pada tali pusat, selaputnya utuh dan tidak ada selaput yang robek.
Nah, ketika kita sudah menilai plasenta, kita masukkan ke dalam kantong plastik dan kita serahkan kepada keluarga. Baiklah, itulah lakukan manual plasenta pada retensio plasenta. Baiklah, kita akan melakukan tindakan kegawat daruratan dengan kasus distasia bahu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tanda dan gejala distasia bahu. Yang pertama itu panggul ibu sempit, berat badan janinnya lebih dari 4 kg. Dan selanjutnya kala satunya memanjang dan kala duanya memendek, dan penurunan kepala bayi itu maju mundur. Nah, distasia bahu ini juga dapat dideteksi pada saat kehamilan, yaitu melihat dengan riwayat persalinan lalu dan kehamilan keberapa. Baiklah, karena distasia bahu kita dapat menegakkan ibu infartu kala 2 dengan distasia bahu. Selanjutnya, tanda-tanda kala 2 yaitu vulva membuka, perineum menonjol, anus membuka, dan ibu rasa ingin meneran. Nah, sebelum kita melakukan persalinan dengan distasia bahu, maka dilakukan episiotomi. Nah, sebelumnya kita akan mengajarkan ibu cara mikroba dan Farazat Mazanti. Baik ibu, saya akan mengajarkan posisi mikroba ibu dengan cara ibu mengangkang, dan untuk ibu mendekatkan dekat sedikit dada dan tangan ibu berada di situ. Nah, ini dengan bantu asisten ini supaya ibu bisa mudah melahirkan janinnya. Selanjutnya menggunakan teknik Farazat Mazanti, yaitu dibantu asisten. Nanti asisten saya akan mengepalkan tangannya dan ditekan di daerah sisis. Baik ibu, apakah ibu sering ngasih menawaran bu? Baik ibu, sebentar. Ibu, ibu terus ibu dorong bu. Baik ibu, ibu terus ibu dorong bu. Nah, apabila kepala sudah ekstensi, kita lap terlebih dahulu hidung dan mulutnya dan memeriksa adanya lilitan tali pusat. Selanjutnya biarkan bayi aksi luar. Nah, kemudian terkait penelitian dan sperma, sama ada wacana dari Jenakes bahwa ini tidak lagi mengikuti skema. Apabila bayi sudah aksi luar, kita pimpin bahu, kita pimpin ke belakang untuk melahirkan bahu depan, kita pimpin ke depan untuk melahirkan bahu belakang. Selanjutnya kita susuri, kita berada di sini, kita susuri ibu, dan kita letakkan di bagian perut ibu sambil dikeringkan untuk perlindungan termal pada bayi. Nah, pada persalinan dengan kasus distasia bahu, kita menggunakan bed ginekologi. Jika tidak ada bed ginekologi, kita bisa menggunakan posisi merangkak.